Shalom, sahabat Radio Pelita Kasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas atau tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya, Nyonya Tambun Sintua Pelita Boru Sinaga, dengan sukacita akan melayani sebagai pelayan pendamping pembawa renungan pagi hari ini, Senin 16 September 2024. Renungan akan dibawakan oleh Sintua Anggiat Sihombing dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, mari kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Baik, salam saudaraku dimanapun kita berada, selamat pagi, salam sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di pagi yang indah ini kita bersama di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terlebih di pagi yang ini Bapa, Tuhan sudah membangunkan kami untuk melanjutkan aktivitas kami dimanapun kami berada. Kami akan percaya tangan Tuhan sudah merangkul kami, memberikan sukacita karena firman Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami untuk mengarungi melanjutkan detik-detik kehidupan kami ke depan hanya bersama dengan Kristus. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, berkati hamba-Mu dan berkati kami seluruhnya untuk kebenaran firman Tuhan di pagi ini melalui radio Pelita Kasih yang kami cintai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 1 sampai 6. Roma 15 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.
Terima kasih untuk Inang Sintua Nyonya Tambun Pelita Boru Sinaga yang sudah membacakan nats untuk kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, salam sehat, tetap dalam kondisi semangat. Di dalam segala pergumulan, hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melaluinya. Saudaraku pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun Anda berada, topik yang sudah kita baca tadi saudaraku adalah bagaimana kita bertemu orang lemah dan orang yang kuat. Dan kita simpulkan topik kita di pagi ini saudaraku adalah kita saling menerima dan saling membangun. Sebagai anggota jemaat Tuhan, kita harus berusaha untuk menciptakan kerukunan satu sama dengan yang lain, supaya kita tetap kokoh dan kuat. Meski kita memiliki latar belakang yang berbeda, mungkin statusnya, sukunya, pendidikan, dan sebagainya, kita adalah satu. Sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi kita harus menerima dan memperlakukan orang lain sebagai saudara. Sebagaimana Kristus telah menerima dan melayani jiwa-jiwa tanpa pandang bulu. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu saudaraku, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, pasti semua anggota turut bersukacita. Keadaan ini tidak akan menjadi kenyataan bila kita tidak menjadikan Kristus sebagai satu-satunya teladan dalam hidup kita. Kita tidak mungkin dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang lain apabila hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Tuhan menginginkan kita untuk sehati menurut teladan Kristus di ayat 5. Sehati berarti bersatu hati dan setia sekata. Tetapi kita berbeda-beda. Berbeda gender, suku, bahkan kedewasaan rohani. Bagaimana caranya saudaraku untuk sehati di tengah perbedaan itu? Jawabannya adalah diperlukan suatu kasih. Seperti halnya teladan Tuhan Yesus. Berdasarkan bagian ini, kasih berarti bersedia merelakan kepentingan diri sendiri dengan mendahulukan kepentingan orang lain. Ada 3 bentuk kasih dalam bagian topik kita pada pagi ini. Yang pertama saudaraku, bersabar terhadap keberatan-keberatan, keyakinan-keyakinan, dan prinsip-prinsip hidup orang yang lemah imannya. Ayat 1. Misalnya, kita punya pandangan yang beberapa orang makan daging adalah persembahan berhala, itu dosa. Bersabar memiliki nuansa waktu yang panjang dan juga pemakluman. Bukan berarti selalu menyetujui prinsip hidup orang lain, tetapi rela menunggu waktu yang panjang untuk kita, orang lain, bisa memahami, kemudian memakluminya, bukan malah mempertengkarkannya. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita menyenangkan hati sesama supaya keyakinannya bertambah kuat. Di ayat 2, contohnya, melalui pemberian atau kata-kata yang semangat. Angkatlah hal-hal yang positif ke permukaan supaya orang tetap menjadi semangat. Ketiga saudaraku, memikirkan kesenangan orang lain. Ini agak susah ini. Lakukanlah apa yang membuat orang lain senang. Di Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Kunci untuk bisa melakukan ketiga hal itu adalah memohon pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku, banyak organisasi, gereja, bahkan keluarga terpecah karena mengedepankan perbedaan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk mengedepankan kasih supaya kesatuan kita senantiasa terwujud. Dalam kisah hidupnya, saudaraku, Mahatma Gandhi bercerita bagaimana sebagai mahasiswa ia amat menaruh minat kepada Yesus Kristus, khususnya khotbah Yesus di bukit. Ia menjadi yakin bahwa kekristenan adalah jawaban yang tepat bagi sistem kasta yang mengganggu India berabad-abad lamanya. Pada suatu hari, ia pergi ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Akan tetapi, ia dihentikan di depan pintu masuk gereja dan diberitahu, kalau mau ikut kebaktian, Anda bisa melakukan itu di gereja khusus orang hitam di seberang sana. Ia kecewa, kemudian pergi dan tidak pernah kembali lagi. Nah, di dalam Injil saudaraku di Roma pasal 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari-cari kesenangan kita sendiri. Jika Anda adalah jemaat Kristen di Roma pada waktu itu,
Anda merasa kira-kira termasuk enggak golongan yang mana? Yang kuat atau yang lemah? Mengapa saudaraku? Kabar baiknya adalah tidak ada orang yang benar-benar kuat dan benar-benar lemah. Kabar baiknya adalah tidak ada yang benar kuat dan tidak ada yang lemah. Artinya saudaraku, di dalam dunia ini setiap kita pasti saudaraku punya kelemahan dan punya kekuatan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh setiap orang yang lain. Dan pada Roma pasal 15 ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Untuk bisa melaksanakan prinsip ini, kita membutuhkan kesadaran bahwa kita tidak pernah bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Contoh saudaraku, makan nasi. Makan, silahkan dicoba kalau mau makan nasi tapi tidak mengandalkan keberadaan orang lain. Pastilah kita tidak bisa bekerja dengan sendiri karena ada petani yang mencangkul sawah, ada mereka yang menanam padi, ada pengusaha yang menggiling padi, ada pedagang yang menjual di pasar, hingga sampailah ke rice cooker kita dan di meja makan. Kita bisa menikmati. Itu karena kolaborasi antara kita dengan masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, hingga kita menjadi bersukacita dalam makan nasi. Kita perlu berdamai saudaraku dengan kelemahan-kelemahan kita agar kita bisa menghargai kelemahan-kelemahan dalam diri orang lain. Sehingga kita bisa saling membangun dan memperlengkapi satu dengan yang lain. Strong, weakness, itu harus saling melengkapi. Di balik kekuatan kita tertutup, tersingkap, kita punya kelemahan yang luar biasa. Saudaraku, ada pepatah orang Jawa, asu gede menang karahe. Artinya, anjing besar menang dalam perkelahian. Anak kecil pun pasti tahu hal itu. Namun firman Tuhan hari ini justru sebaliknya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Itu berarti saudaraku, kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percayai, haruslah bersabar terhadap keberatan-keberatan orang yang tidak terlalu yakin dengan apa yang dipercayainya. Rasul Paulus melarang kita untuk menyenangkan diri sendiri. Sebaliknya saudaraku, Rasul Paulus menasihati warga jemaat di Roma untuk menyenangkan hati orang lain. Tentu saja bukan hanya menyenangkannya, tetapi alasan yang paling mendasar adalah demi kebaikan orang itu sendiri, agar semakin dibangun dalam imannya. Alasan Paulus mengutip Mazmur 69 ayat 10 adalah, sebagai pengikut Kristus semestinya kita meneladani Dia yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudaraku, pendengar Radio Berita Kasih dimanapun kita berada, tetap semangat dan senyum. Firman Tuhan pagi ini memang bukan persoalan yang mudah, sehingga kita mesti meminta pertolongan Allah agar Dia memberikan karunia kerukunan kepada umatnya yang berujung pada kemuliaan Allah. Menarik memang bahwa kerukunan umat Allah tidak dimaksudkan untuk kemuliaan sendiri, tetapi dimaksudkan adalah untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Karena itu saudaraku, Paulus melanjutkan, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Inilah cara untuk mencapai kesatuan di antara umat Allah. Yang kuat menerima yang lemah, sama halnya dengan Kristus yang telah menerima baik yang kuat maupun yang lemah imannya. Aku mengatakan kepadamu, orang Kristen yang kuat, agar kamu bersadar memikul keanehan orang yang lemah, sama seperti sikap Kristus. Ia menjadi pelayan dari bangsa-bangsa yang paling aneh dalam keagamaan, yaitu bangsa Yahudi. Saudaraku, di awal pertumbuhan gereja, jemaat keturunan Yahudi menolak menerima warga non-Yahudi karena alasan-alasan primordial, alasan adat, alasan kebiasaan, alasan hasomaleni namasa dihutai. Mereka menilai warga non-Yahudi tidak layak untuk ada bersama dengan mereka. Melihat masalah serius itu, Rasul Paulus menasihati, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saudaraku, ada selalu berarti ada bersama. Saya ada selalu berarti saya ada bersama sesama. Bersama semua sesama, kita hidup di bumi yang sama, di kolong langit yang sama, di bawah mentari yang sama. Kita hidup di ruang hidup yang sama dengan sesama.
dan tiap sesama punya hak yang sama untuk ada dan hidup di sana. Jelas saudaraku, kerelaan untuk berbagi ruang dengan sesama dan semua sesama adalah keharusan yang tidak kita boleh tawar lagi. Namun oleh sebagian masyarakat yang lain, berbagi ruang hidup dengan sesama dinilai sebagai kesalahan yang besar, bahkan menjadi ancaman. Ada orang seperti jemaat Roma kala itu mengklaim rumah hidup bersama sebagai ruang hidupnya sendiri bersama mereka yang sama dan menampik kehadiran siapapun yang berbeda dengan mereka. Maka saudaraku yang terkasih, pesan Rasul Paulus di atas sungguh penting dan untuk kita perhatikan. Kita harus rela berbagi dengan semua sesama agar semua bisa ada dan sejahtera di ruang hidup yang sama dengan kita. Agar pendapat identitas, agama, gender, identitas dohot asing, dan kepentingan mereka mendapatkan ruang yang memadai dalam ruang hidup bersama, kita harus hidup bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, pendengar yang terkasih, jadi kita harus menerima dan memperlakukan orang lain sebagai saudara. Sebagaimana Kristus telah menerima dan melayani jiwa-jiwa tanpa pandang bulu, supaya yang tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh, supaya semua anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, maka pasti anggota lain ikut menderita. Jika satu orang lain dihormati, maka berarti semua kita akan dihormati. Bagaimana cara saudaraku? Di tengah perbedaan jalapnya adalah kita memerlukan suatu kasih teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang berarti bersedia kita merelakan kepentingan kita diri sendiri dan mendahulukan kepentingan orang lain. Saudaraku pendengar yang tercinta, semangat tetap saling menerima kita dan saling membangun. Kita perlu berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita agar kita bisa mengharmai kelemahan yang terdapat di dalam diri orang lain, sehingga kita bisa membangun dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Saudaraku, kelebihanmu adalah kekuranganku, dan kekuranganmu adalah kelebihanku. Amin. Saudaraku yang terkasih, senyum selamat pagi. Anak sulung pipinya merona bawa selandri dan buah kurma. Agar hidupmu selalu bermakna, cobalah peduli dengan sesama. Rela untuk berbagi dengan sesama adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Salam saudaraku pendengar Radio Pelita Kasih, tetap semangat, jalan hidup, dan tetap sukacita, tersenyum di dalam konteks kehidupan yang berbeda. Karena bersama dengan Kristus tidak ada yang mustahil. Tangan Tuhan panjang untuk menyertai napas kehidupan kita. Horas, salam, tetap selamat bekerja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, indahnya pagi ini kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Biarlah kami juga menyadari bahwa kami tidak berarti di hadapan Tuhan. Kami sungguh berarti jika kami kokoh, bersatu kami teguh untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kami berbagi dengan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa, indahnya firman ini untuk menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, menyertai napas kehidupan kami, menyertai keberadaan kami, sehingga kami adalah anak-anak yang sungguh berarti di hadapan Tuhan yang luar biasa baiknya. Bapa yang baik, berkatilah saudara kami di dalam konteks pagi ini, di perjalanan, di rumah, di tempat bekerja, mungkin di rumah sakit, dan di tempat-tempat yang lain. Tangan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai mereka. Kami akan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan selalu berjanji akan ada di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Pendengar Radio Berita Kasih yang berulang tahun, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan jadikan mereka menjadi anak-anak yang Tuhan. Dengan tambahnya umur, mereka makin berdewasa di dalam keimanan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka berikan pertolongan kekuatan supaya mereka kuat menghadapi segala tantangan pencobaan dalam kehidupan kami. Hanya bersama dengan Tuhan kami hidup di dalam damai, sukacita, dan bahagia. Saudara kami, rekan kami, staf kami, teman-teman kami, dan seluruh kru yang ada di Radio Pelita Kasih, juga Tuhan yang menyertai mereka. Senyum bersama dengan Kristus ada senantiasa bersama saudara kami, karena berkat Tuhan mengalir seperti sungai ada di dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah kami DKI Jakarta, bangsa dan negara kami,
Gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan ada juga menyertai mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ucapan doa syukur kami pagi ini yang kami sampaikan hanya dalam satu nama yang baik, sangat indah sekali, yaitu Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Horas Shalom. Terima kasih. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Sintua Anggiat Siombing di nomor HP 0812 9837 653. 0812 9837 653. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong, Google Play RPK FM, dan tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Kami distribusikan melalui online dan juga dalam bentuk cetak buku per 2 bulan. Bagi yang ingin mendapatkannya dapat menghubungi kami. Ruang Serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 300 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan ruang serbaguna, dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau dengan nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga dengan nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Gereja HKBP Kernolong adalah gereja pertama di luar Pulau Sumatera, beralamat di Jalan Keramat 4, nomor 37, Jakarta Pusat. Dan pada tahun 2024 ini akan genap berusia 105 tahun. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB di ruang serbaguna. Ibadah remaja pukul 10 WIB di ruang serbaguna. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. Dan terakhir, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang sintua. Tim doa. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau memiliki sukacita, dapat menghubungi Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini.
kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu.